Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati karena kita ini adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari berikan penyembahan kita kepada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus yang ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Dia Tuhan yang tidak pernah berubah, tetap mengasihi kita. Dalam kondisi apapun, Dia tetap Tuhan yang baik. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Dia. Kita juga siapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus. Hari ini kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat nafas hidup yang Kau berikan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat keluarga yang masih ada dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami mau bawa pujian kami, pengagungan kami, hormat kami kepada Tuhan Allah yang hidup, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Suci kuduskan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan, yang kami kerjakan sengaja, tidak sengaja Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Kurabataka barabaya syaralaba bababa rabaralaba rabaralaba. Kuralaba rabaya rabataka maralaba rabaralaba. Shikana maya rabaralaba. Lahirkan setiap roh, tubuh jiwa kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Kami rindu bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan.
bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja. Mari tinggikan dan agungkan Dia dengan segenap hatimu. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji sembah Dia. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Mari agungkan Dia. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji sembah Dia. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Oh, mari sembah Dia, agungkan. Kau yang layak disembah, yang layak dipuji Tuhan diagungkan, diagungkan, dimuliakan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Kau memelihara hidup kami sampai hari ini. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku mau puji nama-Mu, mau memuji kebesaran-Mu, mau mengagungkan nama-Mu, nama yang ajaib, nama di atas segala nama. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi.
Sembah dia Bapak Ibu Saudara. Sembah dia Bapak Ibu Saudara.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Tak dapat kami membalas kasih-Mu dalam hidup ini Tuhan. Selain kami memuji, menyembah Engkau dan memberikan hidup kami, mengabdikan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Karuniakan hati yang baru buat setiap kami Tuhan, hari ini Tuhan. Beri kami hati yang baru, hati yang penuh cinta akan Engkau. Ubahkan hati kami yang jahat ini Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan, hanya Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Biar aku berdoa hari ini, pagi ini, setiap hati kembali kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan adalah firman yang hidup, yang mampu membangkitkan iman kami, yang mampu membalikkan hati kami kepada jalan-Mu yang benar Tuhan. Aku percaya tidak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, pengurapan dari tempat yang maha tinggi mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan setiap kami yang mendengar diurapi dan dijamah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara, puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah online minggu ini saudara. Ya, hari ini saya akan sampaikan tentang air hidup saudara. Bagaimana seorang anak Tuhan atau seorang Kristen, kita ini harus punya yang namanya air hidup. Nah, apa air hidup itu saudara? Kita buka di Yohanes 4 dengan perikopnya saudara. Ayat yang pertama dengan perikop percakapan dengan perempuan Samaria. Firman ini pasti sudah sangat sering sekali disampaikan di gereja saudara. Saya akan bahas sedikit saudara, demi sedikit ya. Kita akan lompat di ayat yang keempat. Jadi Tuhan Yesus ini posisi lagi di Yudea saudara, dan ia lagi perjalanan untuk meninggalkan Yudea ke Galilea. Ayat keempat, ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terhadap sumur, Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul
dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." 11. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Ya saudara, jadi Tuhan Yesus pada waktu itu lagi capek, letih secara daging saudara ya, letih secara tubuh. Dia lagi duduk-duduk di dekat sumur Yakub dan ada seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini kalau saudara tahu adalah perempuan maaf sundal saudara. Dia datang, dia ngobrol dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus ngomong tentang air hidup. Ya, di sini kita butuh yang namanya air hidup. Apa air hidup itu saudara? Air hidup kita baca di Yeremia saudara ya. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Ini apa itu air hidup? Ya pengharapan Israel, Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Kita baca lagi saudara. Kita akan banyak baca firman. Kita buka di Yohanes 7 saudara. Ayat 37. Perikopnya air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dari 3 ayat ini, apa itu air hidup saudara? Air hidup itu adalah Yesus sendiri saudara. Air hidup itu adalah Tuhan. Kita butuh yang namanya air hidup saudara. Kita butuh namanya Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa air hidup. Amin. Kita sangat butuh air hidup saudara. Kita butuh Tuhan. Apalagi di dalam kondisi yang seperti ini. Kondisi pandemi, banyak yang lagi ngalami kesusahan, banyak yang ngalami masalah, baik di dalam pekerjaan atau segala macam. Saudara, kita butuh yang namanya air hidup. Tuhan Yesus ngomong di Yohanes yang keempat, kalau engkau minum air ini, air biasa, mungkin air aqua, air galon, kau akan haus kembali. Tapi pada waktu engkau minum air hidup ini, engkau tidak akan haus lagi. Engkau akan memancarkan air atau menjadi mata air saudara di dalam kehidupan kita. Jadi yang Tuhan mau, kita punya keintiman dengan Tuhan. Kita harus punya Yesus di dalam kehidupan kita. Karena itu kekuatan kita.
Kita nggak bisa berharap kepada orang lain. Waktu engkau punya masalah banyak, berharaplah kepada Yesus, saudara. Air hidup itu dibutuhkan, saudara, di dalam kehidupan kita. Seperti perempuan Samaria ini. Tuhan ngomong, engkau butuh air hidup. Dia nggak ngerti, apa itu air hidup? Padahal pada waktu dia bercakap-cakap dengan Tuhan, dia sudah meminum air hidup itu, saudara. Dia sudah menikmati yang namanya air hidup. Kalau saudara baca, kenapa saya ngomong perempuan Samaria itu sudah meminum air hidup itu pada waktu dia mengobrol dengan Tuhan Yesus. Di ayat ini, di Yohanes 4 ini, saudara, perempuan Samaria ini tidak dituliskan bahwa dia itu minum air yang Tuhan berikan, enggak. Tapi Tuhan cuma ngomong, ya aku ini air hidup. Pada waktu dia ngomong seperti itu, dia ngobrol dengan Tuhan, dia itu sebenarnya sudah meminum air hidup. Pada waktu kita bertemu, berjumpa, kita waktu berdoa, kita intim dengan Tuhan, kita sudah punya yang namanya air hidup di dalam kehidupan kita, saudara. Keintiman dengan Tuhan itu yang membuat kita mempunyai air hidup. Dan air hidup itu menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Waktu kita melekat dengan Tuhan. Tuhan tidak lihat kondisimu, Tuhan tidak lihat siapa dirimu, Tuhan tidak lihat engkau kaya atau miskin, engkau baik atau buruk. Tuhan tidak lihat itu. Yang Tuhan mau, kita melekat dengan Tuhan. Karena gini, saudara, waktu perempuan Samaria itu ngobrol dengan Tuhan, di ayat yang ke-9, saudara, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Ada dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini, saudara, Tuhan Yesus tidak melihat siapa kita, berdosakah kita, brengsekkah hidup kita. Maaf, Tuhan tidak lihat itu. Seperti perempuan Samaria ini, saudara. Masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam adat di Israel, saudara, orang Yahudi dengan orang Samaria ini tidak boleh bergaul, saudara. Sama seperti pada waktu zaman, mungkin zaman Raja Daud atau Raja siapa yang ada di zaman dahulu, mereka ini tidak boleh menikah dengan orang yang beda suku. Tidak boleh. Karena aturannya kalau Yahudi ya Yahudi, tidak boleh sama orang lain. Mengapa Tuhan waktu itu murka? Karena banyak orang-orang Israel, mereka menikah dengan campuran, dengan Filistin segala macam. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dicampur hidup mereka jadi kacau, saudara. Itu adat zaman dahulu, saudara. Tapi Yesus ngomong, tapi di sini dikatakan bahwa itu tidak lagi menjadi halangan, saudara. Yesus ketemu orang Samaria, itu tidak menjadi halangan. Dan Yesus menawarkan yang namanya air hidup. Dia itu menawarkan pribadinya, saudara. Kita butuh yang namanya pribadi Yesus. Sangat butuh sekali. Saya pun sangat butuh yang namanya Yesus di dalam kehidupan saya. Kalau saya tidak ada Yesus, tidak ada air kehidupan, saya nggak bisa apa-apa, saudara. Mungkin saya dalam menghadapi masalah, mungkin saya pusing. Banyak hal yang saya alami, setiap masalah-masalah saya bisa melewati itu saya karena saya punya Yesus, saudara. Saya tekankan di sini bahwa air hidup kita harus punya yang namanya Yesus. Amin. Jangan pernah jual Yesus untuk yang lain. Tapi miliki air hidup atau miliki Yesus di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar hal-hal yang terjadi pada waktu kita mempunyai yang namanya air hidup atau mempunyai Yesus di dalam kehidupan kita.
dari seorang perempuan Samaria, saudara. Kita baca ayat yang ke-15 tadi, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Dia minta, Tuhan, kasih saya ini air itu supaya saya tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat yang ke-17, dan kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Nah ini saudara, air hidup atau perjumpaan kita dengan Tuhan, perjumpaan perempuan Samaria ini dengan Tuhan, atau dia meminum air hidup. Yang pertama saudara, ada yang namanya pertobatan saudara. Kita butuh Tuhan saudara. Dari air hidup itu membuat hidup kita ini bertobat. Dari cara yang lama menjadi hidup yang baru. Perempuan Samaria ini dia minta sama Tuhan, Tuhan kasih aku air hidup itu supaya aku tidak usah menimba lagi. Dan Tuhan ngomong, panggillah suamimu. Dia ngomong, aku enggak punya suami Tuhan. Terus Tuhan Yesus ngomong, suamimu segini. Dan Tuhan ngomong, tepat. Dalam hal ini engkau berkata benar. Itu berbicara tentang air hidup. Itu mengubah hidupmu saudara. Ada yang namanya perubahan. Air hidup ini membawa kepada perubahan. Dari dosa kepada kebenaran saudara. Perempuan Samaria ini dari kehidupan yang tidak benar. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Karena dia pun ketemu atau minum air hidup itu. Hidupnya diubah menjadi benar saudara. Ini yang kita butuhkan. Di hari-hari terakhir ini saudara. Jangan main-main dengan hidup kita saudara. Jangan main-main dengan hidup kita. Kita harus hidup benar. Apapun yang terjadi kita harus benar. Seberapa sulit kehidupanmu, kita harus hidup di dalam kebenaran. Lah bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran kalau kita enggak punya yang namanya air hidup? Kita harus punya air hidup itu supaya hidup kita bisa berjalan di dalam kebenaran saudara. Tuhan sudah mau datang kedua kali dengan banyak kejadian-kejadian, khususnya pandemi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu luar biasa saudara. Kita mau berharap kepada siapa lagi kalau tidak berharap kepada Tuhan. Amin. Kita harus hidup benar. Jangan main-main dengan hidup kita. Jangan main-main dengan hidup kita. Apalagi mungkin kita seorang pelayan Tuhan. Jangan pernah main-main. Mungkin maaf hamba Tuhan. Jangan pernah main-main. Senangkan Tuhan. Jangan punya pikiran atau aneh-aneh saudara. Hiduplah kudus. Makanya saya enggak ngomong orang-orang biasa yang perlu air hidup. Kita semua perlu air hidup. Kita semua perlu air hidup. Bahkan orang yang melayani sekalipun. Bahkan mungkin saya di tempat ini mungkin yang bisa ngomong firman. Kita semua butuh yang namanya air hidup. Karena air hidup itu membawa kita kepada kebenaran saudara. Amin. Perempuan Samaria itu diubah sama Tuhan. Dia ngaku. Dia ngaku setiap dosa-dosanya. Dan Tuhan suka dengan ini saudara.
Lanjut. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada di sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Itu tadi saudara ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Yang kedua, saudara, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku. Air hidup itu akan membawa kita kepada iman. Tuhan Yesus ngomong, percayalah kepadaku. Pada waktu pertobatan itu sudah terjadi, jalan kebenaran sudah terjadi, Tuhan Yesus ngomong, percayalah kepadaku. Maka wanita itu percaya. Kalau saudara baca sampai akhir, dia percaya dan dia kembali ke kotanya dan dia bawa orang-orang itu saudara kepada Yesus. Dan bagaimana dari seorang yang tidak dianggap atau dari seorang sundal, maaf, mungkin dalam zaman sekarang sebagai seorang pelacur, Tuhan ubah hidupnya dan Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa, saudara. Dari kebenaran pertobatan itu, dari air hidup membawa pertobatan dan membawa kepada iman, menjadi percaya kepada Tuhan. Kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Lanjut. Yang kedua tadi, iman, saudara. Membawa kepada iman. Yang pertama, membawa kepada pertobatan, iman. Yang ketiga, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Air hidup itu akan membawa penyembahan kepada Tuhan, saudara. Penyembahan itu bukan hanya berbicara tentang waktu kita nyanyi, enggak, saudara. Tapi penyembahan itu berbicara tentang bagaimana kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita lihat. Itu untuk menyenangkan Tuhan. Itu menyembah, saudara. Air hidup itu membawa hidup kita seluruhnya ini untuk menyembah Tuhan, saudara. Pada akhirnya hidup kita tidak akan dibuat menjadi main-main lagi, saudara. Hidup kita akan kita jaga karena apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Itu menyembah. Seperti ibadah yang sejati. Ya hidup kita ini kita lakukan semua buat Tuhan. Jadi enggak mungkin kita mau berbuat hal-hal yang enggak berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidup kita menyembah kepada Tuhan. 3 hal ini, saudara. Simple, saya sampaikan 3 hal ini. Enggak terlalu panjang. Air hidup. Apa itu air hidup? Air hidup itu adalah Yesus sendiri, saudara. Roh Kudus, Tuhan itu sendiri, saudara.
Kita harus punya air hidup. Kita harus punya Yesus di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita punya air hidup, itu akan membawa kita kepada yang pertama, pertobatan. Yang kedua, apa saudara? Kok jadi lupa saya? Yang pertama tadi kepada pertobatan, yang kedua kepada iman. Percayalah kepadaku. Yang ketiga membawa kepada penyembahan. Penyembahan itu berbicara di dalam kehidupan kita, seluruh hidup kita. Itu melakukan semua buat Tuhan. Amin. Ya, kita harus berharap sama Tuhan, saudara, di dalam kondisi seperti ini. Saya percaya firman ini bisa menjadi kekuatan buat saudara di dalam menghadapi masalah hidup, saudara ya. Oke, hari ini kita akan ada perjamuan. Saudara bisa persiapkan perjamuan kudus. Kita akan berdoa, saudara. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia, oh, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai karya-karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi,
Engkau segalanya buat kami, Engkau segalanya. Oh, mari sembah, mari puji Dia. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, kinanana mayaralamo, shikiri diaralana, kinanana mayaralamaya, shikiri diaralana. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, rala barala 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 barala. Shiki rala barala 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 barala. Oh, curahkan air kehidupan-Mu Tuhan atas setiap kami. Oh, di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Uridia la barala baya shakata karala barala 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 barala. Repete kana maya shara la barala 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 barala. Haleluya. Oh, rapa papa papa papa. Kinana namaya shara la barala 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 barala. Ora nene shana la barala 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 barala. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Oh, kami butuh Engkau Tuhan. Oh, Jesus. Oh, nyatakan pribadi-Mu. Nyatakan pribadi-Mu Tuhan atas setiap kami. Nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Syarala barala 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 barala. Kirapataka namaya syakataka namaya radamaya syarala barala 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 barala. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita, saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita buka kedua belah tangan kita, saudara. Shikatakara namaya takara namaya syakara labarala barala. Urapatakara labarala barala barala barala. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu, setiap yang menonton video ini Tuhan. Biar air hidup itu Tuhan
curahkan Tuhan saat ini juga. Dalam nama Yesus. Biar air hidup itu Tuhan memancar terus menerus di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang membawa kepada kehidupan yang benar Tuhan. Membawa kepada iman dan membawa kami kepada penyembahan yang seutuhnya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan segala apapun keadaan mereka Tuhan, dalam nama Yesus, air hidup itu menguasai kehidupan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, memenuhi, mengubah shikatakara labara 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 labara. Oh rapatakara labaya labara labara labara. Terima saudara dalam nama Yesus. Oh repeshikatakara namaya syara labara 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 labara. Hidup di dalam keintiman bersama dengan Engkau Tuhan. Oh Jesus, hidup di dalam melekat dengan Engkau Tuhan. Syara labara 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 labara. Syara labara 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 labara. Karena namanya oh, roh yang mati jadi hidup Tuhan. Sikini yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang putus asa mendapat jawaban Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Walaupun kami berbeda tempat Tuhan, tapi aku percaya kuasa-Mu menjamah saat ini juga Tuhan. Dalam nama Yesus. Setiap roh ketakutan menyingkir di dalam nama Yesus. Roh kematian menyingkir di dalam nama Yesus. Yang depresi sekalipun Tuhan, saat ini juga sembuh dalam nama Yesus. Pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan, karena kami berharap kepada Engkau. Kami berharap kepada Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap firman yang sudah ditabur kami percaya Tuhan akan menjadi benih. Dan kami akan menjadi benih Tuhan. Benih itu akan bertumbuh dan benih itu akan berbuah Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau yang menyirami dengan air kehidupan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Tidak ada kuasa-kuasa iblis sekalipun yang dapat mencuri Tuhan. Aku tolak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab Engkau sungguh baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Tuhan. Dan Engkau tetap disembah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, saudara, kita ada makan gratis setiap hari di tempat ini. Nanti akan muncul alamat di bawah ini saudara. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Bagi saudara yang mungkin ingin makan di tempat ini, silakan. Kita membuka pintu dengan lebar. Ya, kita akan tutup ibadah kita. Kita buka kedua belah tangan kita tengadahkan wajah kita saudara. Shikarara bara bara bara. Sikatakarara. Terimalah berkat yang terbaik dari surga saudara. Damai sejahtera, sukacita yang melimpah, melampaui segala akal, itu tercurah atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel, itu menjadi bagian di dalam kehidupanmu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali dan kita semua diangkat Tuhan. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus
Kristus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati.